Michael Bambang Hartono dan adiknya, Robert Budi Hartono yang dibahas kali ini, orang yang kaya pertama di Indonesia. 1. Michael Bambang Hartono, bahasa Hokian, Oi Hui Siang, lahir tanggal 2 Oktober tahun 1939, adalah salah seorang pemilik perusahaan rokok kretek Indonesia, Djarum. Bambang dan adiknya, Robert Budi Hartono, mewarisi Djarum setelah ayah mereka, Oi Wiguan, meninggal pada tahun 1963. Oi Wiguan meninggal tidak lama setelah pabrik rokok Djarum terbakar habis. Bambang dan Budi bahu-membahu mengibarkan bendera Djarum sampai ke luar negeri. Saat ini Djarum mendominasi pasar rokok kretek di Amerika Serikat, jauh melebihi Gudang Garam dan Sampurna. Michael memang terkenal sebagai sosok yang sederhana. Padahal, jika ia mau dalam sekejap kemewahan bisa datang begitu saja. Dalam daftar Bloomberg Billionaire Index yang membuat daftar 500 orang terkaya di dunia di 2022, dikutip tanggal 29 Maret tahun 2022, Michael berada di posisi 91 orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 18,4 miliar dolar atau setara 264,19 triliun rupiah, kurs Rp14.358. Ia hanya kalah dari sang adik yang menempati posisi 80 dengan kekayaan Rp279,98 triliun. Artinya, dari daftar itu bisa dikatakan Michael adalah orang terkaya kedua di bumi pertiwi. Selain pengusaha sukses, Michael juga merupakan seorang atlet. Michael tercatat sebagai salah satu atlet Asian Games 2018, Michael ini membela Indonesia di cabang olahraga bridge. Partisipasi Michael semakin fenomenal setelah pendiri Djarum Bridge Club itu sukses membawa pulang medali perunggu. Michael Bambang Hartono, orang kaya yang hobi makan di pinggir jalan. Djarum cukup sukses memasarkan Superblok dan pusat grosir WTC Mangga 2. Sampai dengan akhir 2020, aset di BCA tembus 1.000 triliun rupiah. 2. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Oi Hui Chong, lahir tanggal 28 April tahun 1941, adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan Djarum yaitu Oi Wiguan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakaknya bernama Michael Bambang Hartono alias Oi Hui Siang. Total kekayaan Robert pada tahun 2021 yang dicatat Forbes mencapai $20.5 miliar menempatkannya sebagai orang terkaya ke-54 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. 2. Selain Djarum, Robert dan Michael adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia, BCA. Mereka berdua melalui Varindo Holding Ltd, menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup Djarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Perusahaan Polytron ini kini juga memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya memproduksi AC, kulkas, produk video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibuat yakni Ventures Global Digital Prima, Global Digital Niaga, Blibli.com, mereka juga membeli Kaskus, situs Indonesia yang paling populer. 3. Robert sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Bermula dari sekadar hobi, ia kemudian mendirikan PB Djarum pada tahun 1969. Salah satu pemain bulu tangkis yang berasal dari PB Djarum adalah Liam Swee King, yang terkenal dengan julukan King Smash. Robert Budi Hartono menikahi seorang wanita bernama Widowati Hartono atau lebih akrab dengan nama Giok Hartono. Bersamanya, pemilik PT Djarum ini memiliki 3 orang putra yang kesemuanya telah menyelesaikan pendidikan. Mereka adalah Victor Hartono, Martin Hartono, dan Arman Hartono. Berawal dari Oi Wiguan membeli usaha kecil dalam bidang kretek bernama Djarum Gramophone pada tahun 1951 mengubah namanya menjadi Djarum. Oi mulai memasarkan kretek dengan merek Djarum, yang ternyata sukses di pasaran. Pada tahun 1963, pabrik perusahaan Djarum terbakar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Oi meninggal tak lama kemudian. Setelah Oi meninggal, Robert bersama kakaknya Michael Bambang Hartono, melanjutkan usaha tersebut.
Jarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1972 Jarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian Jarum memasarkan jarum filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Jarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Di tangan dua bersaudara Hartono tersebut, Jarum bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Jarum saat ini memiliki pangsa pasar yang besar di Amerika Serikat. Di Indonesia, produksi jarum mencapai 48 miliar batang per tahun atau 20% dari total produksi nasional. Butuh rujukan, seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan rokok ini menjelma dari perusahaan rokok menjadi grup bisnis yang berinvestasi di berbagai sektor antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik dan multimedia. Pada tahun 2009, Jarum bersama dengan rokok kretek lain dilarang di Amerika Serikat. Hal ini terjadi akibat telah diluncurkannya Dos Hermanos, sebuah cerutu premium pencampuran tembakau Brasil dan Indonesia.